Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Renald Octavian Abizar. Saya Adam Syafriami Hidayat. Saya Fajar Gusti Maulana. Saya Devina Pratiwi Hayuning Tias. Saya Rantino Ranggiani. Kami dari kelompok 7 akan mempersembahkan video pendek mengenai e-code. Gue lagi pusing nih. Pusing kenapa? Gue lagi ada gugatan. Tapi gue bingung, gue gak ada waktu buat datang ke persidangan. Oh, kalau kayak gitu nggak usah pusing. Kan sekarang ada teknologi namanya e-court. Emang e-court apaan sih? Nah, e-court adalah layanan bagi pengguna terdaftar untuk melakukan pendaftaran perkara secara online. Jadi, lu nggak usah pusing-pusing lagi kalau misalnya lu nggak punya waktu buat melakukan persidangan offline. Karena di e-court, lu bisa melakukan pembayaran secara online, pemanggilan secara online, dan yang paling terpenting adalah melakukan persidangan secara online. Nah, kalau mau lebih tahu lebih lanjut, bisa tanya Adam. Bener tuh apa yang dibilang sama Ray. E-court sendiri juga udah memiliki dasar hukumnya sendiri kok, yaitu udah tercantum di dalam Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2022. Dan juga e-court ini memiliki jenis layanan yang berbeda-beda. Yang pertama itu ada e-filing, yaitu pendaftaran perkara secara online. Lalu yang kedua ada e-payment, yaitu pembayaran pajak secara online. Lalu yang ketiga ada e-summons, yaitu pemanggilan pihak secara online untuk di dalam persidangan. Lalu yang ketiga ada e-litigation, yaitu persidangan secara online atau elektronik. Untuk syarat-syarat dan lain sebagainya akan dijelaskan oleh Devina. Adapun syarat-syarat pengguna, yang pertama adalah pengguna terdaftar, yaitu bagi seorang advokat yang telah memenuhi persyaratan pendaftaran dengan menyertakan KTP, kartu keanggotaan advokat, dan berita acara sumpah advokat oleh Pengadilan Tinggi Negeri. Yang kedua adalah pengguna lain, yaitu pengguna atau subjek hukum selain advokat seperti perorangan, pemerintah, badan hukum, dan insidentil. Kelebihan e-court sendiri, yang pertama, proses pendaftarannya dapat dilakukan secara sederhana dan juga proses pemanggilannya secara cepat dan juga lebih mudah. Dan yang kedua, kelebihannya yaitu proses pendaftarannya dapat dilakukan di mana saja karena berbasis online. Dan yang ketiga, proses pendaftaran akun terdaftarnya dapat dilakukan secara gratis alias tanpa dipungut biaya. Sedangkan kekurangan dari e-court sendiri, yang pertama, rentan terkena cyber, dan yang kedua, sulitnya dalam penanganan kasus yang kompleks, dan yang ketiga, akses teknologinya terbatas. E-court pertama di Indonesia dilaksanakan pada tahun 2002, di mana Mahkamah Agung memberikan izin kepada mantan presiden kita, yaitu B.J. Habibie, untuk memberikan kesaksiannya melalui telekonferensi dalam kasus penyimpangan dana non-budgeter Bulog atas nama terdakwa Akbar Tanjung dan Rahadi Ramlan. Namun, konsep persidangan elektronik saat itu masih belum tersusun dengan jelas, sehingga Badan Peradilan di bawah MA melaksanakan persidangan elektronik dengan caranya masing-masing. Setelah mengetahui pengertian dari e-court serta kelebihan dan kekurangannya, sudah saatnya kita untuk mengetahui terkait dengan sejarah dari e-court itu sendiri. E-court ini sudah ada mulai dari akhir abad ke-20, yaitu konsep penggunaan dari teknologi informasinya sendiri dalam proses peradilan digunakan sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas. Pada awal abad ke-21, beberapa yurisdiksi meluncurkan proyek percobaan untuk menguji efektivitas penggunaan teknologi dalam pengadilan. Perkembangan teknologi ini mencakup ke bagian keamanan digital dan integrasi sistem, lalu mendukung pengembangan sistem e-court, yang mana sekarang sistem e-court sudah mulai mengotomatisasi tugas administratif dan terintegrasi dengan sistem terkait lainnya. Penggunaan internet semakin berkembang, memungkinkan akses jarak jauh untuk sidang-sidang dan proses peradilan lainnya. Sistem e-court terus mengalami pengembangan dan peningkatan seiring dengan perkembangan teknologi dan pengalaman pengguna. Di mana sejarah singkat dari e-court mencerminkan transformasi peradilan tradisional menuju ke penggunaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan adaptasi terhadap perubahan zaman. Oke, sekian dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton. See you next time.
Dadah.